Halo pemirsa Jawa TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Obrol-Obrol, sebuah tayangan yang akan menghadirkan sosok-sosok dan juga narasumber inspiratif spesial buat kalian semuanya pemirsa Jawa TV. Dan kembali bersama dengan saya, Tori Andromeda. Untuk hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio kita di Jawa TV. Dan tentunya kita akan membahas tentang salah satu topik yang menarik, di mana tahun 2025 ini juga nantinya akan ada persiapan untuk keberangkatan haji untuk kuota 2025, dan kita langsung saja akan ngobrolin itu semuanya bersama dengan Kepala Kemenak Kota Madiun, ada Bapak Dr. Muhammad Zainud Tamam SAG MPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik-baik Mas. Alhamdulillah baik-baik, dan sekali lagi tentunya terima kasih banyak sudah mampir ke studio kita Jawa TV. Ya, Sama-sama. tadi nyebrang doang berarti Pak? Iya, nyebrang aja. Jadi, Dekat banget soalnya kantornya ya? iya, nyebrang hanya satu jalan aja. Hanya satu jalan aja karena tetanggaan gitu ya. Sekali lagi terima kasih, mungkin tentunya menyempatkan waktu di tengah kesibukannya sebagai Kepala Kemenak Kota Madiun. Dan tentunya kita membahas kuota haji 2025. Pak Tamam ya, ini panggilannya Pak Tamam, panggilan akrabnya. Tentunya masyarakat juga sudah menantikan bahwa kuota haji di 2025 ini akan seperti apa, apalagi mungkin buat masyarakat yang sudah mendaftarkan dirinya ataupun keluarganya untuk bisa pergi haji, ini sudah sejauh mana, khususnya untuk kuota dulu deh Pak. Ini kuota untuk tahun 2025 seperti apa untuk Kota Madiun? Ya. Terima kasih Mas. Ya. Kalau kita berbicara masalah kuota ini, kita harus tahu dulu kuota nasional Mas. Oke. Kuota nasional ini ada 221.000 se-Indonesia. Kemudian dibagi ke beberapa provinsi. Ini nanti arahnya ke, kalau kita Jawa Timur, kuotanya adalah kuota provinsi Mas. Oke. Jawa Timur ini kuotanya di provinsi kurang lebih sekitar 35.000 sekian. 35.000. Ya. Itu di Jawa Timur ya? Di Jawa Timur. Jawa Timur. Jadi untuk Jawa Timur ini tidak ada kuota kabupaten kota, yang ada kuota Jawa Timur. Provinsi. Nah, banyaknya kabupaten dan kota itu tergantung pendaftar pada saat itu. Oke. Karena ini yang berangkat tahun ini ada akhir 2011 dan awal 2012. Oke. Ya. Nah, setelah di breakdown ke bawah, ini kabupaten Kota Madiun ini yang daftar pada saat itu, sehingga muncullah kota di Kota Madiun. Ini kuotanya adalah Kota Madiun. Kota itu kan ada kuota reguler Mas, ada kuota lansia, ada kuota cadangan. Oke. Nah, kita ini di Kota Madiun untuk kuota reguler ini ada 148 jemaah. Oke. Untuk lansia ini ada 5 orang. Dan untuk kuota cadangan ini 54. Jadi 148, 5 orang, 153, plus cadangan 54, berarti sekitar 207 Mas. 207? Ya. Oke. Cuman nanti yang pasti berangkat ini adalah kalau sudah lengkap administrasinya, istitoah, yang 148 ini kalau tidak mengundurkan diri, kalau istitoah, melunasi, tidak ada kendala administrasi, berangkat Mas. Termasuk yang lansia 5 orang. Tapi kalau cadangan ini sifatnya adalah mengganti. Jadi mengganti jamaah yang mundur. Ya, yang berhalangan lah ya. Yang berhalangan, ini nanti cadangan ini nanti majunya tergantung nomor yang teratas se-Jawa Timur Mas. Oke. Ya, bukan berdasarkan Madiun Kota Madiun tetapi berdasarkan provinsi mana yang teratas itu nanti se-Jawa Timur. Oke, kalau untuk calon jamaah haji yang bisa berangkat itu pun kalau misalnya memang ada kendala, biasanya meliputi apa saja Pak? Mungkin selain administrasi dan juga pembiayaan, mungkin kesehatan atau apa? Kalau kendala begini Mas, untuk tahun ini, apalagi mulai tahun 2024 itu kan diperketat masalah kesehatan jamaah. Oke. Dengan banyaknya jamaah yang meninggal baik di Mekah ataupun di Madinah ataupun di Jeddah ataupun di perjalanan, sehingga ini digalakkan istitoah itu bahasanya. Jadi mampu secara kesehatan. Ya.
Ini biasanya yang mengundurkan diri itu banyak faktor, diantaranya adalah faktor ekonomi, tidak bisa melunasi. Yang kedua, kadang-kadang faktor menunggu pendamping, Oh, oke. pendamping atau penggabungan. Mhm. Yang ketiga, karena faktor sakit, Sakit. ya, atau mungkin nanti bisa juga faktor dari dari ketika periksa kesehatan dia dinyatakan tidak istitoah. Tidak, belum layak. Belum mungkin mampu, Ya, ya. belum mampu. Ini belum mampu, maka itu bisa juga menjadi penghalang untuk berangkat. Seperti kuota tadi, kembali ke kuota ya, reguler ini yang berangkat panggilan urutan porsi. Ya. Di situ ada panggilan lansia, Mas. Mhm. Lansia ini usia yang lanjut usia, ini minimal kemarin saya lihat se-Jawa Timur, usia yang lansia ini 85 ke atas. Oke. Ya, dan itu 85 ke atas, usia pendaftaran Usia pendaftaran haji itu minimal 5 tahun, Mas. Mhm, mhm. Ini minimal 5 tahun. Jadi kalau misalkan meskipun ada orang usia 90 tahun misalkan, Ya. masih daftar 2 tahun ini tidak bisa terpanggil, Mas. Iya, iya. Ya, Mungkin syaratnya harus 5 tahun dulu. 5 tahun dulu. Ya. Nah, itu artinya kalau misalnya kita bandingkan dengan kebijakan haji di 2024 kemarin, apalagi ini kan juga kabinet baru ya, pemerintahnya juga baru, menterinya juga baru. Ada perbedaan yang cukup signifikannya di bagian mana, Pak? Sementara begini, Mas. Untuk haji yang tahun kemarin kan nilai kepuasan jamaah kan sudah bagus. Ya. Jadi sekitar nilainya sekitar 88,50. Nah, untuk tahun ini ya mana kekurangan yang kemarin ditingkatkan, diantaranya untuk tahun ini kebijakan satu, itu kebijakan dari sesuai dengan arahan Bapak Presiden, Menteri Agama Profesor Nasaruddin Umar, ini langsung mengevaluasi biaya haji. Oke. Jadi biaya haji tahun ini dengan tahun kemarin turun, Mas. Wah, ini salah satu perbedaan signifikan ya. Ya. Kalau 2024 kemarin biayanya sekian, ini turun. Turun. Berapa persen, Pak? Turunnya kalau kita lihat persentasenya, Mas, turunnya dari biaya keseluruhan itu sekitar 4 juta, Mas. Oh, sekitar 4 Ya, juta. sekitar 4 juta. Jadi tahun 2025 ini biaya haji keseluruhan ini 410.258,79. Oke. Ini biaya total ya. Ya, ya, ya. Ya. Kalau dibandingkan tahun kemarin, ini tahun kemarin rata-ratanya 286 Oke. rupiah. Oke, berarti Jadi kurang lebih 4 jutaan lah. 4 turunnya. jutaan dari 93 jutaan menjadi 89 jutaan Iya. gitu ya, Pak? Ya, ini secara nasional ya, rata-rata ya. Ya. Nah, kemudian untuk tahun ini, Mas, biayanya, Mas, yang rata-rata 2005 ini adalah nanti yang dibayar jamaah rata-rata 55.431.750. Ini dari biaya 100% tadi yang dibiayai jamaah adalah 62%. Oh, oke. Sedangkan subsidi dari BPKH atau nilai manfaat, jadi uang jamaah yang setor-setor itu kan diputar, Mas, investasi dikelola oleh BPKH. Ini nilai manfaatnya subsidinya 33.978.508,01 atau 38%. Oke. Itu artinya dengan penurunan biaya tidak mengurangi pelayanan yang diberikan Tidak. oleh pemerintah ya, Pak ya? Jadi jaminan dari Kementerian Agama, jadi biaya turun, kualitas Tetap. minimal tetap. Minimal tetap. Ya. Bahkan semoga juga bisa naik Meningkat. gitu ya. Ya, Oke. ada perbaikan. Kita tahan dulu, Pak Tamam. Nanti kita akan kembali lagi untuk segmen berikutnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Siap. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Kepala Kemenak Kota Madiun, ada Pak Tamam ya. Ya, ya. Oke, Pak, tadi sempat
kita jeda juga obrolan kita terkait pembiayaan haji, biaya haji. Ya, ya. Ini mungkin bisa dilanjutkan lagi. Ya. Untuk biaya haji tadi Mas, itu nanti kan sekarang ini kemarin masih akhir tahun itu bulan Desember masih kesepakatan antara Komisi 8 dengan pemerintah. Ini nanti menunggu namanya Kepres. Oke. Karena biaya sekian rata-rata itu Mas, ada nanti di masing-masing embarkasi enggak sama. Embarkasi penerbangan ya. Jadi embarkasi itu ada yang di bawah itu, ada yang di atas itu. Oke. Ya, seperti salah satu contoh, ini biasanya kalau kita melihat dari tahun ke tahun, yang paling murah adalah Aceh. Kemarin itu embarkasi paling tinggi memang Jawa Timur. Oke. Jadi biaya haji tahun kemarin yang dibayar jamaah itu 500.334. Ini yang dibayar jamaah tahun kemarin. Ini untuk Jawa Timur. Kalau di Aceh Mas, tahun kemarin skala nasional kan rata-rata nasional kan 56.046. Kalau di Aceh ini kemarin enggak sampai segitu, Mas. Enggak sampai 49 berapa kemarin saya lihat di Aceh. Apa yang menyebabkan itu terjadi, Pak? Ya mungkin karena embarkasinya lebih dekat. Oke. Ya, semakin ke barat kan semakin dekat. Iya. Karena kita secara geografis juga kalau tujuannya memang ke barat kan memang Jawa Timur agak sedikit jauh mungkin. Jadi untuk Jawa Timur ini memang lebih mahal dibanding 13 embarkasi yang lain. Oke. Jadi kalau kemarin 60.500 sekian, insya Allah tahun ini tidak sampai segitu, Mas. Oke. Dan mengapa kemarin turun, Mas? Mengapa? Karena BPKH subsidinya tahun kemarin dengan tahun ini beda, Mas. Kalau tahun kemarin subsidi dari BPKH 40%, tahun ini subsidinya 38%, Mas. Jadi menurun ya dari nilai manfaat. Mungkin kondisi keuangan BPKH mampunya ya memang seperti itu. Oke. Tapi tentunya tetap ada pengurangan nominal biaya untuk keberangkatan yang pastinya semoga juga bisa ada manfaatnya juga untuk calon jamaah haji juga ya Pak ya. Ya. Kalau untuk menanggulangi masalah administrasi dan juga pelunasan mungkin ya biaya haji untuk dari Kemenak Kota Madiun sendiri ada beberapa strategi-strategi untuk bisa meminimalisir masalah-masalah pelunasan itu nggak Pak? Kita begini Mas, untuk pelunasan Mas, kita sudah membuat pengumuman kepada jamaah. Karena jamaah itu kita melalui ada yang namanya KBIHU. Ya. Itu KBIHU sudah sosialisasi juga kami mengadakan manasik mandiri. Di situ komunikasi kami untuk persiapan mulai sekarang mulai nabung. Ya perbedaan mungkin lah ya mudah-mudahan turun dari tahun kemarin. Itu artinya memang sudah ada sosialisasi yang sudah dilakukan. Sosialisasi gitu ya? Mas, karena intinya begini. Jadi yang tahun kemarin aja 60.500 sekian. Itu nanti kan jamaah sudah punya porsi Mas. 25 juta. Jadi 60.500 sekian biaya yang tahun 2024 kemarin kan tinggal ngurangi 25 juta. Jadi sisanya kan tinggal berapa itu 30 sekian lah. Yang harus dilunasi yang harus ditabung gitu. Tabung oleh jamaah. Tapi jamaah insya Allah jarang sekali yang mengundurkan diri karena tidak punya biaya Mas. Karena mereka sudah secara sudah mempersiapkan diri. Malah justru yang membuat para calon jamaah ini gagal berangkat justru masalah kesehatan. Ya. Tapi kalau untuk finansial insya Allah cukup lah. Mereka sudah cukup, sudah mempersiapkan juga. Dan kalau kita berbicara tentang persiapan dan tahapan ya untuk Kemenak Kota Madiun sendiri untuk saat ini Pak, detik ini sudah masuk ke tahapan seperti apa? Apakah memang sudah mulai memberikan sosialisasi atau mungkin termasuk nama-namanya calon jamaah yang sudah bisa berangkat itu apakah memang sudah diumumkan atau seperti apa Pak? Ya. Terima kasih Mas untuk persiapan untuk jamaah-jamaah kami sudah ada. Bahkan kami kemarin sudah ada pengumuman kan sebelum ada nama-nama dirilis
itu ada nama-nama verifikasi. Oke. Itu kami undang ke kantor Kementerian Agama. Jadi kita undang sekaligus yang pertama sosialisasi, persiapan-persiapan. Kemudian yang kedua pendataan yang tidak punya paspor dan sebagainya. Yang kedua di situ kita isi dengan manasik-manasik secara umum, Mas. Termasuk manasik kita ada dari kesehatan juga terkait dengan kesehatan jamaah. Itu sudah kami persiapkan kemarin. Untuk sekarang progresnya untuk paspor sudah 100%, Mas. Oke. Karena pada prinsipnya begini, jamaah kuota reguler, lansia dan cadangan itu harus mengumpulkan paspor, Mas. Oke. Itu yang pertama secara administrasi. Yang kedua, jamaah yang reguler dan cadangan ini dan lansia ini harus melakukan biovisa, Mas. Jadi biovisa ini pengambilan, ada biovisa ini aplikasinya Arab, ada pengambilan wajah ya. Kemudian paspor masuk di situ. Biovisa ini syaratnya harus punya paspor, Mas. Oke. Kemudian ini jari-jari. Ini jari-jari terus semua jari di situ diambil. Sidik jari ya. Sidik jarinya. Itu di kami ini sudah proses terus ini. Oke. Karena memang sistemnya enggak bisa harus dibuat santai. Ya, karena aplikasi seluruh Indonesia loh, Mas. Betul. Ya. Ini berarti Kami sudah masuk tahapan itu, Pak, progresnya ya? sudah, kita hampir 60% lah untuk ini. Dan itu semuanya harus, Mas. Termasuk kesehatan kami dengan tadi sudah komunikasi dengan kesehatan. Kesehatan pun jamaah ini yang periksa kesehatan sudah hampir 100% lah, tinggal berapa orang tadi, tinggal 5 orang kalau tidak salah itu, belum. Karena kesehatan juga dibatasi tanggal 31 harus selesai. 31 Januari ini. Oke, berarti memang sudah tahapannya sudah mulai dilakukan. Sudah mulai ya, dilakukan, Mas. Oke. Dan insya Allah jamaah-jamaah untuk pelunasan, saya ngecek di kawan-kawan KBH, karena yang intent sekarang ini kan KBH. Iya. Insya Allah untuk pelunasan itu sudah siap, Mas. Oke. Itu artinya memang daftar nama-nama calon jamaah haji yang nanti akan diberangkatkan ke Tanah Suci sudah keluar semua, Pak? Sudah keluar, Mas. Total ada berapa berarti di Kota Madiun? Di Kota Madiun dengan cadangan ada 207. 207. Ya, dengan kota cadangan ya. Oh iya, untuk masalah-masalah kesehatan tadi kan Pak Tamam juga bilang bahwa untuk masalah finansial insya Allah mereka sudah siap gitu ya. Ya, kebanyakan siap ya. Kebanyakan siap. Yang selalu menjadi kendala bagaimana pada akhirnya para calon jemaah haji ini gagal ke Tanah Suci adalah kesehatan. Nah, upaya-upaya apa yang biasanya dilakukan oleh Kemenak Kota Madiun sendiri untuk bisa menanggulangi masalah-masalah itu, Pak? Dalam arti memang apakah memang selain memberikan sosialisasi terkait kesehatan, menjaga kesehatan, mungkin ada upaya-upaya yang dilakukan kerjasama dengan dinas kesehatan terkait dan lain-lain? Kami kemarin begini, Mas. Pada saya masuk di Kota Madiun itu kan pertengahan Agustus. Insya Allah kemarin itu bulan awal Oktober kami mengumpulkan jamaah-jamaah. Di antaranya adalah saya menyarankan bagi jamaah-jamaah yang punya penyakit bawaan ya, katakanlah penyakit jantung atau diabetes, itu mulai sekarang ya harus menjaga diri. Karena apa? Karena seperti itu kan tidak bisa diobati. Betul. Kalau mungkin batuk kan sekarang diobati mungkin ya 1 minggu bisa sembuh. Ya. Tapi kalau penyakit seperti itu kan membutuhkan waktu yang lama. Betul. Itu adalah salah satu antisipasi secara kesehatan. Terus yang kedua, kami nama-nama terutama yang porsi reguler 148 dan 5 lansia itu, karena itu sudah positif berangkat, Mas. Kalau memenuhi syarat berangkat. Ya. Kalau semua terpenuhi baik kesehatan, itu saya minta dalam menjaga kesehatan, karena haji itu kan ibadah fisik. Betul. Nah, maka kami meminta pada jamaah-jamaah ini agar agar selalu mulai sekarang latihan, jadi fisiknya juga terlatih, ya. Mungkin jalan-jalan kalau sempat pagi atau sore, yang biasanya karena kalau saya punya prinsip begini, haji itu adalah panggilan, tidak cukup hanya lari-lari begini, akan tetapi ya ibadahnya ditingkatkan. Betul. Ibadahnya baik itu ibadah kalau tidak tahu jarang ke musola misalkan, agar lebih sering jalan. Tapi tidak kalah pentingnya adalah ya memperbanyak amalan sedekah sosialnya ditingkatkan, Mas. Karena nanti tolak ukurannya kemabrurannya di situ nanti. Betul.
ibadah tetap, tapi jangan lupakan fisiknya juga, karena saya setuju sama apa yang dikatakan sama Pak Tamam bahwa panggilan ke Tanah Suci adalah ibadah fisik juga. Bagaimana pada akhirnya menyesuaikan suhu dengan negara yang berbeda ini juga penting. Dengan jarak yang cukup jauh, mungkin harus jalan, harus lari kecil dan lain-lain. Semakin menarik, pastinya masih ada segmen terakhir nanti akan kita bahas terkait persiapan Jamaah Haji 2025 untuk Kota Madiun. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Obrol-Obrol. Kembali lagi di Obrol-Obrol dan masih juga bersama dengan Kepala Kemenak Kota Madiun, ada Pak Tamam, ya. Masih semangat Pak ya? Masih semangat. Masih semangat. Oke. Semangat. Pak, apa sih upaya yang dilakukan oleh Kemenak Kota Madiun sendiri untuk bisa mengoptimalkan pelayanan kepada para jamaah? Kan tadi juga sudah disebutkan bahwa saya memastikan juga tadi ya, make sure juga. Ketika memang biaya haji ini turun dari tahun lalu, kemudian tahun ini turun dan mendapatkan subsidi juga, apakah memang pelayanannya juga akan turun? Tadi Pak Tamam bilang, insya Allah tidak akan turun, bahkan harus diusahakan tetap dan ditingkatkan. Ya. Apa tentunya usaha-usaha yang dilakukan oleh Kemenak Kota Madiun untuk mengawasi hal-hal itu, pengoptimalan pelayanan terhadap para calon jamaah haji? Ya. Terima kasih Mas. Kalau kita kembalikan pada Undang-Undang tentang Haji ya, 2008 tahun 2019, tugas kita itu ada 3. Yang pertama pelayanan, yang kedua bimbingan, yang ketiga perlindungan, perlindungan hukum. Jadi memberikan ini, kita itu memberikan, kalau pelayanan paspor itu kan sudah selesai kita, sudah berlanjut. Yang kedua bimbingan manasik Mas. Ini kemarin kami menarik perubahan yang disampaikan oleh Pak Prof Menteri ya, Prof Nazaruddin Umar selaku Menteri Agama. Ini menarik Mas, karena manasik ini selama ini lebih cenderung berkutat pada segi fikih, sedangkan tasawufnya masih belum. Jadi dengan kata lain, kita ini di manasik selama ini hanya yang dibicarakan adalah arah ke makbul, ke mabrur kurang. Karena ini antara makbul dengan mabrur ini ada perbedaan Mas. Kalau makbul itu adalah diterimanya haji kita ketika pelaksanaan. Tapi kalau mabrur tidak hanya di situ, akan tetapi setelah orang melakukan haji itu menjadi tolak ukur mabrur apa tidak hajinya. Nah, di sini kami nanti akan nunggu juknis dari pusat bagaimana beliau lebih juga tidak kalah pentingnya bukan hanya dari segi fikih, akan tetapi dari segi tasawuf. Jadi misalkan tasawuf begini, jamaah itu sehingga tasawuf diajarkan, misalkan ketika katakanlah ketika di Padang Arafah wukuf, di situ secara tasawuf seperti apa, sehingga jamaah ini betul-betul tersentuh dan di situ hajinya makbul Mas, diterima. Tapi makbul juga harus dijaga kemabruran hajinya. Betul. Nah di sini menjadi PR kita bersama agar menjadi menjadi catatan bagi kita, sehingga bahasanya Pak Menteri begini, jamaah haji itu kalau bisa mau berangkat tersenyum, ketika di sana tersenyum juga. Pulang tersenyum. Tidak ada beban lah ya. Tidak ada beban. Sampai ada beban. Ya. Makanya dengan kita berkaca pada catatan yang kemarin kan catatan, alhamdulillah tahun kemarin itu kami sosialisasi jamaah agar membawa sambal, membawa bumbu, ternyata di sana tidak dipakai Mas. Karena apa? Karena makannya sudah sesuai dengan cita rasa Indonesia. Oke. Ini kemarin, berarti sempat ada sosialisasi untuk kalau misalnya memang ada makanan yang nggak cocok dengan lidah calon jamaah haji dari Indonesia, bolehlah bawa sambal gitu. Iya, karena begini, saya kan jadi petugas 2023. Jadi ketika di Mekah itu ayamnya besar-besar, tapi rasanya enggak masuk pada kita. Seumpamanya dibawakan bumbu kari, digodok lagi, itu enak Mas. Enak. Nah, ini tahun kemarin enggak berlaku seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada masukan juga nanti begini Mas.
Evaluasi kemarin kan memang selalu dari tahun ke tahun permasalahan tenda kalau di Arafah saya kira enggak terlalu sempit ya karena areanya luas. Ya. Tetapi ketika masuk di Mina, kemarin itu kan ada istilah baru murur. Murur ini untuk mengantisipasi 2023 itu kan angkutan apa? Banyak yang apa ya? Tidak sesuai dengan jadwal di Musdalifah 2023. Ya. Maka 2024 ada terobosan murur. Murur ini bagi yang lansia, sakit-sakit di Musdalifah hanya diam bis sebentar. Di situ ambil kerikil, dibawakan kerikil, berangkat langsung ke Mina, Mas. Ini terobosan kemarin. Ini untuk tahun ini, memang kemarin ada catatan di Mina. Di Mina ini kan jamaah kita kemarin ada tambahan kota 10.000 itu kan. 20.000 ya, tambahan kota 20.000. Sehingga efeknya di Mina itu penuh, Mas. Jadi memang di Mina kan sempit, lebih sempit ketimbang di Arafah. Ya. Nah, sehingga ini masih ada wacana tanazul. Tanazul ini bahasa Arabnya, kalau bahasa Indonesianya adalah keluar dari SOP, Mas. Jadi jamaah ini nanti ada beberapa jamaah yang tidak mabit atau bermalam di Mina, akan tetapi pulang ke hotel, itu namanya tanazul. Ini adalah salah satu upaya untuk mengurangi kepadatan yang ada di tenda Mina. Mudah-mudahan ini skema ini mudah-mudahan menjadi perbaikan ke depan. Ya. Tapi ini nanti ya mungkin kami biasanya dilakukan ini tanazul ini ke jamaah-jamaah yang dekat dengan Mina, Mas. Misalkan di wilayah Aziziyah, di wilayah Sisa, mungkin ada yang di wilayah Roda. Ini memungkinkan untuk melakukan tanazul. Sedangkan seperti di Misfala itu sudah sangat jauh lah untuk melakukan Jarwal, Misfalah itu sudah agak jauh untuk melakukan tanazul. Ini kalau skema ini ditata bagus mungkin oleh pemerintah nanti itu mengurangi terjadinya kepadatan di Mina. Ya mungkin itu harapannya itu di sana tersenyum juga, Mas. Jadi intinya dari evaluasi yang sudah dilakukan dari Kemenak juga, apalagi berkaca pada pengalaman di 2024 kemarin juga pastinya ada beberapa catatan-catatan yang memang harus diperbaiki dan dimaksimalkan, khususnya terkait pelayanan kepada calon jamaah haji. Bahkan masalah makan pun itu juga diperhatikan ya, bagaimana pada akhirnya para calon jamaah haji di sana juga selalu tersenyum, tidak terbebani, karena ya lagi-lagi kita harus tahu bahwa ini adalah ibadah ya. Jangan sampai kita terbebani dengan ibadah yang dilakukan. Dan tentunya beberapa upaya-upaya juga sudah dilakukan oleh Kemenak Kota Madiun khususnya. Dan mungkin terakhir Pak, ada pesan-pesan juga untuk para calon jamaah haji di tahun 2025 ini yang akan berangkat, termasuk juga mungkin ada beberapa sosialisasi singkat saja terkait persiapan di 2025 ini. Silakan. Ya, terima kasih Mas. Yang pertama kami penekanan kepada jamaah haji, jadi agar kita merasa mau berangkat, pelaksanaan, pulang tetap tersenyum, maka mulai sekarang yang harus ditata adalah niat. Karena niat ini sangat menentukan. Ya, karena haji itu tidak hanya orang Indonesia, tapi adalah orang seluruh dunia. Jadi sudah terbiasa dengan rame-rame dan sebagainya. Yang kedua, sudah mulai latihan fisik. Di samping latihan fisik, ya seperti yang saya sampaikan tadi, mulai sekarang ya ibadahnya ditingkatkan. Ibadah keagamaan, kalau enggak jarang ke masjid, ya silakan ke masjid. Yang kedua, harus sering-sering sedekah. Karena tolak ukurnya kemabruran itu pulang semakin sergap ibadah dan semakin loman, Mas. Ya, nih haji semakin medit berarti ini mabrurnya kurang, Mas. Ya, terima kasih banyak Pak Taman, tentunya sudah memberikan banyak sekali sosialisasi dan juga edukasi terkait persiapan keberangkatan calon jamaah haji untuk 2025 ini. Sekali lagi ada sekitar 207 calon jamaah haji asal Kota Madiun ya, nanti akan diberangkatkan di bulan itu antara kota reguler dan cadangan ya. Ya, antara kota tidak semua berangkat loh. Tidak semua berangkat dan pastinya juga ada beberapa tahapan-tahapan dan juga verifikasi yang akan dilakukan. Semoga juga nanti calon jamaah haji yang akan berangkat di tahun 2025 ini memenuhi syarat semuanya. Mulai dari pelunasan, administrasi, surat-surat, birokrasinya juga lancar, dan paling utama adalah kesehatan. Karena tentunya ibadah di Tanah Suci tentunya juga merupakan salah satu ibadah fisik juga, di mana kita selain mental, fisik juga harus dipersiapkan begitu ya. Terima kasih banyak sekali lagi. Sama-sama, Mas. Bapak
Tamam sudah hadir di Jawabos TV Sama-sama. untuk memberikan banyak sekali sosialisasi terkait persiapan keberangkatan jemaah haji 2025. Dan tentunya terima kasih juga untuk pemirsa Jawabos TV yang sudah menyaksikan episode kali ini bersama dengan Kepala Kemenak Kota Madiun, dan tentunya semoga kedepannya pelayanan jemaah haji bisa terus ditingkatkan dan masyarakat calon jemaah haji juga bisa mendapatkan pelayanan terbaik untuk bisa beribadah dengan khusyuk di Tanah Suci. Dan tentunya terima kasih juga untuk bisa menyaksikan program Obrol-Obrol episode kali ini, dan masih banyak sekali narasumber dan juga tokoh-tokoh yang akan kita hadirkan di program Obrol-Obrol yang hadir setiap hari hanya di Jawabos TV. Dan akhirnya saya Toren Drumriza pamit, mewakili kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Sampai ketemu lagi di Obrol-Obrol episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.